Direktur Hao. Hahaha. Aku akan ambilkan air untukmu. Air apa yang dituang? Kamu bukan. Apa yang kamu pakai hari ini? Apa kabar? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bagaimana menurutmu? Tidak juga. Bukan otakmu. Bacakan kode pakaian magang untukku. Magang. Pakaian kerja diperlukan selama magang. Tidak boleh pakai baju santai. Ya, kamu tahu kan? Untuk tujuan apa? Aku tidak punya tujuan, hahaha. Song Nuan tidak mendapat perhatian cukup di komik terakhir, kan? Perusahaan bukan pertunjukanmu. Jika ingin jadi sorotan di perusahaan, tunjukkan prestasimu. Manjurti, kamu tidak bisa mengandalkan ini lagi. Benar-benar tidak tepat. Wang 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 Zong. Ah, dia hari ini. Pergi ke latihan itu. Pergi ke perusahaan kolaborasi untuk latihan, kan? Ya, pergi ke pertunjukan. Ahahaha. Pergi menung. Hahaha. Hahaha. Batuk Ham. Makan siang untuk karyawanmu. Oh, terima kasih. Tidak, kamu baik-baik saja. Aku juga tidak bisa menolong. Itu, tapi aku juga pikir tidak perlu mengeluarkan buku pegangan karyawan. Tapi perintah ini langsung dikeluarkan oleh Tuan Wang. Aku tidak bicara tentang buku pegangan karyawan. Maksudku apa yang kamu kenakan. Jangan bilang. Ini juga perintah langsung dari Tuan Wang. Terima
Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo. Ya, ayo. Hei, halo. Ini buku pegangan karyawanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo. Halo, ini buku panduan karyawan. Wow, ayo. Bagaimana cara berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini buku panduan karyawanmu. Ini buku panduan karyawanmu. Kerja keras itu, ayo. Halo. Ini panduan yang berantakan. Ayo. Hei, kamu lihat magang baru itu? Ini terlalu keren. Gadis klub malam ini. Dia berlari sepanjang pagi. Antar departemen. Apa arti buku panduan karyawan? Kamu takut tidak ada yang melihat betapa cantiknya dia? Ah, siapa yang kamu bicarakan? Itu yang tampan itu. Apa namanya Song Nuan? Oh, lagi pula, apa yang kamu pakai hari ini datang dan pergi? Tiga guru. Ini buku panduan karyawanmu. Ayo hahaha. Ayo, ayo. Hahaha. Ini terlalu lucu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Juga keluar untuk goyang hahaha. GG, aku tidak tahan lagi. Aku harus makannya untuk kerja. Untuk menantang batas bawahmu sendiri? Aku ingin menyerah. Tahan. Tidak. Kamu tahu apa yang mereka minta aku lakukan? Sangat aneh. Mereka sebenarnya memanggilku. Suamiku memanggil kita lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Apakah rencana perencanaan itu dikirim ke kotak suratmu? Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kotak makan siangku? Kenapa kamu makan kotak makan siangku? Oh, aku menjadi. Kamu makan semua dagingku 2 hari ini kan? Tidak. Wah, jangan biarkan aku makan. Kamu juga tidak bisa memakannya. Tuan Wang yang mengirimiku pesan dan menyuruhku makan. Apa yang kubuat kamu makan? Aku sakit perut hari ini. Kamu membantuku makan kotak makan biru. Chen Jian, menurutmu aku akan mengirim pesan seperti itu? Pasti ada masalah. Nomor teleponnya adalah namamu.
Henti hei hei hei. Apa yang harus dilakukan? Ah, kamu kembalikan. Kembalikan. Hahaha. Kamu mengirimiku pesan teks selama berhari-hari. Zhang Sheng, kamu berani berpura-pura menjadi Presiden Wang sekarang? Benar. Bagaimana dengan yang kukirim? Itu sebabnya kamu membuatku berpakaian seperti ini. Itu bukan aku. Ini pemahaman sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu manusia? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Kakak Song? Apa yang kamu lakukan? Hei, datang dan lihat. Tambahkan daging dari kotak makan biru ke kotak makan merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan biru. Mangkuk gratis. Kamu mengingatkanku pada masa kuliahku. Semangatmu seperti api. Seperti musim semi. Ya, tekanan kerja JM terlalu besar. Seluruh JM benar-benar kelabu. Secercah warna cerah. Kamu benar-benar berbakat. Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu bajingan busuk. Aku selalu berpikir ada batas seberapa buruk orang bisa. Kamu akhirnya tanpa batas. Kamu pikir kamu membuatku terlihat seperti ini? Akankah aku hancur? Akankah aku keluar? Ku beritahu kamu aku tidak akan. Aku bisa menahannya untuk pekerjaanku. Aku harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual. Kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Aku sudah selesai. Aku tidak ingin pekerjaan ini. Hahaha Sun Wan. Chen Sheng membuat lelucon besar kali ini. Nasi yang enak akan dikirim. Aku bisa mengerti perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Zhang Sheng memang seperti itu, kan? Bagaimana kalau aku minta cuti untukmu dari perusahaan? Pulang dan istirahatlah selama 2 hari. Lagi pula, bukankah kedua bos juga sedang menangani Zhang Sheng? Apa yang harus aku katakan? Kenapa dagingnya ada di kotak makan Pak Wang? Aku hanya punya sayuran di kotak makanku. Hei, kamu anak yang pintar. Sayangnya tidak berada di jalan yang benar. Aku tidak akan banyak bicara tentang kebenaran besar. Bagaimanapun, selama ini, kamu telah membuat kekacauan di perusahaan. Bagaimana menanganimu? Pikirkan sendiri. Aku pikir begitu. Aku memang agak keterlaluan. Tapi aku tidak bisa menahannya. Lihat itu. Hei, rekrut generasi tahun 90-an ini ke perusahaan. Perusahaan kita hampir seperti taman kanak-kanak. Kita hanya perlu membersihkan kotoran dan pipisnya. Direktur Hao, tolong jangan memujukku lagi. Aku sudah memutuskan. Aku ingin berhenti kerja. Aku sangat bodoh. Aku benar-benar tidak punya muka untuk tinggal lebih lama. Jika kamu membuat dirimu terlihat bodoh seperti ini, apakah kamu bisa bertahan? Oke. Oh, aku menjadi. Zhang Sheng, kemari. Ada apa?
Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Song Nan baru saja mengajukan pengunduran diri ke Hao Min. Kalau begitu aku tidak suka dia. Tapi aku tidak benar-benar membiarkannya pergi. Tidak peduli apa titik awalmu, kamu akan menanggung konsekuensi dari perilaku burukmu. Aku tidak perlu memberitahu ibumu tentang ini. Tapi syaratnya adalah apapun metode yang kamu gunakan. Aku harus membuat Direktur Song kembali bekerja dengan bahagia. Aku. Ayah, Song Nan, kamu ada di kantor? oke. Sedang sibuk? Ya, lumayan. Bagaimana? Suasana hatimu tidak baik? Aku tidak ingin bekerja diam. Siapa yang mengganggumu? Bukan juga. Aku hanya tidak ingin melakukannya. Hai, Puci. Jangan main-main dengan sifatmu senaknya. Aku ingin beritahu sesuatu. Aku akhirnya menemukan pekerjaan. Kamu harus menghargai pekerjaan ini. Kamu dengar itu? Aku mengerti. Oh, aku tidak akan memberitahu sekarang. Aku sedang bersama teman-temanku. Ada apa? Oh, oke. Samsheng berpakaian seperti ini. Aku benar-benar ingin meminta maaf kepadamu dengan tulus. Berikan dia kesempatan. Ini konyol. Aku hanya tidak ingin melihatnya. Hanya anak muda. Tersenyumlah. Benar? Itu karena itu tidak terjadi padamu. Hei, aduh. Kamu lihat itu? Aku bilang itu tidak berguna. Terlalu berlebihan. Kamu pikir kami tidak cukup tulus? Oh, sayang. Banggan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Aku beritahu kamu Samsheng. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memprovokasi Song Nuan, tapi aku kenal dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang sangat buruk. Song Nuan itu gadis yang sangat baik. Aku akan kembali padamu setelah aku tanyakan padanya. Haruskah aku menjawab telepon ayahnya Emerson atau tidak? Jawab atau tidak. Halo, Paman? Ya, aku Yo Gege. Song Nuan berjalan terlalu cepat. Aku meninggalkan telepon. Ada yang bisa kubantu? GG, aku ingin bertanya sekalian. Apakah Song Nuan baik-baik saja di Yem? Cukup baik. Tapi kenapa dia bilang ingin berhenti? Kamu tahu kenapa? Mungkin terlalu banyak tekanan. Jadi kalian berdua teman baik? Apakah kamu akan membantuku menghiburnya? Buat dia merasa lebih tenang. Hei kamu. Bilang padanya aku dan ibuku akan segera datang ke Shanghai. Mungkin, kami akan tiba dalam 2 hari. Oak, Paman, aku mengerti. Orang tua belum datang. Ini datang ke Shanghai untuk mengetahui kebenaran. Lihat bagaimana kamu besar. Kamu main besar. Kamu buat masalah untukmu. Harus diselesaikan sebelum orang tuanya datang. Ugh. Kamu bilang, jangan bilang Song Nuan tentang hal sebesar ini, oke? UPS, Song Nuan sedang dalam momen kritis sekarang. Jangan telepon dia terus-terusan mengganggunya. Bilang padanya nanti, beri dia kejutan saja. Bukankah itu bagus? Wow, kejutan ini terlalu besar. Dalam beberapa hari kami jadi tunawisma, dan dia pergi dari kota. Hai, bagaimana bisa begitu menyedihkan? Bukankah aku sudah mengatur semuanya? Dan koordinasinya, menurutku, sempurna. Pikirkan Fuchou, aku berhenti kerja.
Shanghai, aku lanjutkan. Buka matamu lebar-lebar. Siapa orang yang berdiri di sebelahmu sekarang? Orang yang berdiri di sebelahmu adalah pemenang atau pecundang. Bangga sampai mati. Cepat beli rumah. Kalau tidak, hatiku akan kosong. Kosong apa? Kamu beli kol aja, masih milih-milih. Kenapa beli rumah semudah itu? Pilih pelan-pelan, jangan buru-buru. Lalu kapan kamu akan memberitahu Song Nuan? Pilih rumah dulu, baru kasih tahu dia. Ayo pergi. Lewat sana. Hei, hei, hei. Ini. Gimana aku parkir mobil? Sangat tidak bermoral. Mobil kenapa? Kamu tahu tidak? Ini keterlaluan. Ini Shanghai yang bagaimana? Itu lagi udah pergi. Eo, 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 eo. Hei. Bagaimana? Kenapa kamu bisa menghentikan mobil ini? Eo. Kalian berdua. Apa kalian orang tua Song Nuan? Kamu. Bagaimana kamu tahu siapa kami? Kami tidak kenal kamu. Oh, lihat. Aku rekan kerja Song Nuan. Aku yang bertugas menjemput kalian. Kamu berkata saja. Aku akan dulu beritahu kalau aku datang. Bagaimana kamu tahu? Ini penipu. Dan penipu yang mau mengeluarkan uang. Sesak. Informasi penjualan rumah kami di Fuzhou dijual ke dia. Hei, Oli. Hei, jangan tangkap kami. Kalau tidak lepas, aku telepon 110. Oh, sayang. Bibi, lihat aku lagi. Aku buka mulut besar ikan buntal. Lihat. Zhang Sheng, aduh. Kemu. Kamu merasa lebih baik? Tidak apa-apa, enak diajak bicara. Ada efek samping yang tertinggal? Tidak. Bagaimana kami bisa mengenalimu tanpa baju rumah sakitmu? Aku hanya tidak mengenalinya. Mama dan Bibi, ayo lagi. Ayo dan bicara. Di sini tidak boleh parkir. Kalau begitu ayo pergi. UPS. Ini. Hai, memalukan sekali, ya? Agak menakutkan. Dulu. Biarkan aku membantumu. Tidak. Hei, aku hanya takut Song Nan terganggu. Tapi, aku tidak memberi waktu spesifik kami datang. Beritahu dia. Mama dan Bibi, jangan khawatir. Hei, bagaimana dengan hotelnya? Aku juga sudah memesannya untuk kalian. Tinggal sesuka kalian. Tinggal selama yang kalian mau, ayo. Pergi selamat datang. Berapa biaya untuk malam ini? Sudah tertulis di atas. Tidur di mesin cuci semalaman? Hei. Mama dan Bibi. Yang ini. Ayo, biarkan aku mengantarmu ke kamar. Tidak. Kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa datang. Hanya menginap 1 malam. Paman dan Bibi, kalian khawatir tentang uang? Hotel ini adalah mitra kerjasama dengan Fenghua kami. Tidak perlu bayar sepeser pun. Langsung catat saja. Ayo pergi. Paman Bibi yang baik. Kalau begitu kalian duluan. Istirahat dulu. Aku tunggu kamu di restoran Cina lantai bawah, oke? Hei, Xiao Zhang. Jangan terlalu merepotkan. Tidak merepotkan, apalagi tidak merepotkan. Aku pesan dulu. Bisa istirahat sebentar? Terima kasih. Sama. Kami turun nanti. Kenapa Zhang Sheng begitu baik pada kami? Terutama kami. Dan hampir membuatnya terbunuh. Mungkinkah dia mengejar kami untuk memberikan kehangatan? Tidak heran. Semua pekerjaan dia. Bilang aku tidak mau melakukannya lagi. Mungkinkah ini anak Cheng Sheng yang mengejar kami? Song Nuan bosan. Bagaimana bisa begitu? Aku sudah bilang ke Song Nuan. Suruh dia jangan menghabiskan uang pacarnya. Hanya menghabiskan uang orang tua. Untungnya, kita semua jatuh bersama sekarang. Pacar apa? Pacar aku bosan. Tidak, kamu telepon Song Nuan. Aku akan tanya dia langsung. Pak, hidangan sudah ditutup untuk Anda. Terima kasih. Paman, Bibi. Kami sudah dapat semuanya. Kenapa kita tidak ke meja dulu? Tidak. Lebih baik kita tunggu Song Nuan datang. Ibu, ayah.
Kenapa kalian bersamanya? Ayo pergi. Dan seterusnya. Duduk. Duduk. Aku ingin tanya kamu. Kenapa kamu bersamanya? Hei, paman seperti ini, bagaimana dengan aku? Jangan ngomong sembarangan ke ayahku. Song Lan, bilang yang sebenarnya ke ayahmu. Apakah Zhang Sheng punya rencana untukmu? Tidak. Kenapa kamu tidak perlu mobil mewah untuk menjemputmu? Ah, hotel bintang 5 apa yang kamu tinggali? Ini bukan paman, kan seperti ini? Bagaimana dengan aku dan Song Luan? Beberapa waktu lalu benar-benar tidak menyenangkan. Jadi aku ingin mengambil kesempatan ini. Aku juga minta maaf. Minta dia memaafkanku. Maafkan. Kenapa bisa? Song Nuan, beritahu ibumu. Kenapa bisa? Kamu beritahu aku apa yang terjadi. Ibu, cepat. Memaafkan apa yang harus dimaafkan? Kenapa tidak? Apa yang kamu lakukan, ibumu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Berbeda. Hubungan bukan. Persahabatan bukan. Apa maksudnya dengan adegan ini? Teman, Jelas. Oak. aku mengejarnya. Dia mengabaikanku. Tahu. Mengabaikanmu. Apakah itu yang terjadi? Kamu beritahu ibu. Hei, Zhang Sheng. Maaf. Anakku masih sangat muda. Jadi banyak hal. Tidak cocok saat ini. Ya, paman. Aku mengerti. Hei, mari kita kesampingkan masalah emosi dulu. Kamu harus menangani masalah pekerjaan ini. Kamu harus membujuk Song Duan. Katakan padanya untuk tidak meninggalkan perusahaan dulu. Jangan khawatir tentang anakku. Aku lebih peduli pada anak perempuannya daripada siapapun. Kamu bekerja untuk perusahaan GM. Jika tidak menyenangkan, apakah kamu akan pergi kapan saja? Datang ke perusahaan ayah. Ayah datang ke Shanghai kali ini. Hanya untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu akan menjadi wakil presiden sebuah perusahaan di Shanghai. Pak Shan, aku yang bayar makan ini. Jangan. Paman, biar aku saja. Pelayan bayar. Halo, Pak. Total 5.842 yuan. Ayo. Ini, kamu duduk di sana. Kredit. Oke, ikut saya ya. Zhang Sheng nah, Pak Wang. Jadwal minggu depan di tempatmu atau di tempatmu? Di tempatnya. Aku akan mencarikannya untukmu. Berikan padaku apa yang kamu bengong. Oh, Pak Yo memintamu untuk membawanya kembali. Cepat! oke. Hey, super. Kamu serius? Jangan berani-berani lompat. Kamu menangkapku. Jangan sentuh aku. Hei, kamu tahu apa? Zongai Zutsu panjangnya 125 km. Lebar sungai rata-rata sekitar 40 hingga 50 meter. Layu alirannya 3 meter kubik per detik. Saat permukaan air rendah, kedalaman air 2 meter. Sekarang musim ini jelas air tinggi. Salah tinggi. Seberapa dalam airnya? Tidak ada di informasi. Pekatnya kamu pegang. Jangan sentuh aku. Jangan lompat. Kamu pikir aku bodoh?
Aku bisa lihat jembatannya setinggi 20 meter. Bahkan jika beratmu 70 kg. Kamu masuk ke air dengan kecepatan sekitar 19,79 meter per detik. Artinya, kamu setara dengan mobil 70 mph. Buang jatuh ke air dalam 2 detik. Diam-diam. Aku hanya mengingatkanmu. Kamu bukan penyelam profesional. Jangan jatuh. Kamu cukup berbahaya. Diam. Aku tidak menakut-nakutimu. Lebih baik aku menelpon dulu. Aku akan menelpon Sarsuar dulu. Aku akan bersiap dulu. Jangan datang dulu. Akan terjadi sesuatu yang besar. Apa alasannya? Kamu akan tahu saat pergi. Kamu sepetlah. Menjadi. Sona, kamu akhirnya datang. Cepat bujuk Tuan Sang. Aku beritahu kamu, Tuan Sang, dia hanya berkata satu kalimat. Dia bilang jika kamu tidak makannya, dia akan mati untukmu. Jika melompat, Jika kamu melompat, kamu akan menyesal. Dia akan melompat. Sepetlah. Tidak ada. hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak mengerti dunia ini. Kamu bisa melakukannya. Aku tidak mengerti dunia ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apakah lompatan ini benar-benar bisa membunuhmu? Seharusnya bisa. Kalau begitu kamu menari. Kamu pikir ini lucu? Kamu adalah orang gila di mataku. Sai, kamu butuh seseorang yang memperhatikanmu. Dulu selalu menargetkanku di mana-mana. Aku sabar. Aku sabar dengan segala macam godaan. Sekarang kamu bahkan punya cara ini untuk meminta maaf. Mereka menggunakan cara paksaan seperti ini. Aku hanya ingin bekerja keras. Bisakah kamu melepaskanku? Hanya ingin mendengar aku memaafkanmu, kan? Baik, aku maafkan kamu, oke? Cukup? Bisa lepaskan aku? Aku tahu kau tidak akan melompat. Tapi aku benar-benar menyarankan, daripada membuang waktu orang lain. Kenapa tidak melakukan hal yang lebih bermakna? Ayo. Ayo naik, semua orang sudah pergi. Dia tidak berenang. Apa yang harus kulakukan? Kau menari. Oh, Parenti. Informasimu tidak akurat. Kau tidak bilang Sungai Suzhou sedingin ini? Kau tidak bilang kau benar-benar akan menari, kan? Itu kecelakaan. Aku kasih tahu sesuatu. Mulai hari ini, aku penyelamatmu, ya? Kau dan aku turun dan baik-baik saja. Dan aku mengambil napas. Aku akan naik. Kau turun dan menahanku lagi. Mati kalau tidak sombong. Saat kau hampir naik, aku hampir memberimu napas buatan. Ayo. oke. Kalian berdua beruntung masih hidup. Yah, satu-satunya penyesalan adalah sudah begini. Feng Nuan masih belum memaafkannya. Hei, bukankah dia bilang sudah memaafkan Sang Sheng? Hei, aku bilang kau si ilmuwan. Otaknya memang tidak bekerja dengan baik. IQ-nya masih rendah. Kalau begitu, Song Nuan tolong aku maafkan kamu. Puas? Artinya aku mohon berhenti acting. Aduh, kenapa otak gadis ini lebih keras daripada mempelajari alam semesta? Benar? Sulit. Kau benar-benar akan menyerah? Bagaimanapun, aku tidak beruntung. Aku sudah mencoba segalanya. Gadis ini sangat keras kepala. Tidak ada cara. Surat, dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barang. Ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus pegang Sang Sheng. Tapi aku sudah benar-benar lama bersamanya. Aku belum pernah melihatnya begitu teguh. Itu karena dia belum bertemu Sang Sheng. Pokoknya, satu menangis, dua bikin ribut, tiga gantung diri. Aku lakukan semua yang dilakukan ibu pasar sayur. Dia masih tidak menoleh. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Hei, jangan pura-pura kasihan. Kalau begitu kau terlalu kejam. Hemang Kerlawan. Dan kamu tahu apa? Siapa yang suruh dia pergi ke tempat ibuku dan melaporkan aku?
Pengaju. Benar. Tidak, apa kamu salah paham? Aku dan Song Nuan bilang padaku. Katanya ibumu yang aktif mencari dia untuk memahami keadaanmu. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan. Jadi ibumu hanya bisa mengetahui tentangmu melalui dia. Aku ingin peduli padamu dan dia. Dia tidak membuat laporan kecil. Lalu dia tidak memberitahuku. Apakah dia tidak takut melukai harga dirimu? Cewek ini, harga diri lebih tinggi. Kamu terlihat sensitif. Selain itu, kamu masih membuatku terlihat bodoh di depan seluruh perusahaan. Nah kamu, Oh, baiklah, baiklah. Tolong berhenti memarahiku seperti ini. Kesalahan kecil. Oke, sekarang kita serius. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Baiklah, 3 hal. Sudah 3 kali. Song Nuan sama sekali tidak terlihat menoleh. Aku benar-benar bingung. Benar. Oh, mungkinkah aku berpakaian seprovokatif dia? Dia senang berkeliling seluruh perusahaan dan memamerkan itu ke semua orang. hei, itu trik yang bagus. Bagus, Apa ini? kamu sangat baik. Ada denganmu. Kamu. Tidak, banyak contoh seperti ini di internet. Cari itu, cari itu. Hei, lihat. Ya, nah. Apa itu? Wow, 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 wow. Hahaha. Aku Xiao Shen. Eyo, Kamu gadis kecil. Seberapa langka kesempatan magang di perusahaan JM? Aku akhirnya mendapatkannya, dan tidak ada yang akan membiarkanmu pergi. Aku masih harus mengundurkan diri. Direktur Hao, terima kasih telah merawatku selama ini. oh. Diam. Songnan, aku akhirnya tahu bagaimana perasaanmu saat itu. Jadi, Raja apa yang menyalakan api dan memainkan monyet minggu itu? 11 si bahkan memberinya senyuman. Anakku, aku bahkan berlari telanjang begitu tidak bermoral. Aku sudah melakukan segalanya tanpa batas. Song Nuan tidak merespons sama sekali. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku melakukan yang terbaik. Kamu sedang berbicara tentang Raja Yu dari You. Beacon bermain pangeran. Raja Yu dari You adalah raja ke-12 dari dinasti You Barat. Dia adalah orang bodoh terkenal dalam sejarah. Aku adalah pangeran kecil dari kota ajaib. Bisakah orang bodoh dibandingkan? Langsung lempar ke Kunsan. Agak berlebihan kalau kamu membuangnya ke Kunsan. Kamu buangnya kepada Yo, kamu kurang. Tidak banyak, hanya untuk memperbaiki sambil lalu. 11 si adalah selir favorit Raja Wu Fucha. Dan Diao Cicada. Mereka semua wanita cantik, kan? Apa itu pemanasan? Tidak ada apa-apa. Beraninya dia mengabaikanku. Wow, bisakah kamu diabaikan dengan tubuh yang begitu bagus? Bagaimana kabarmu? Ah. Lihatlah otot dada ini. Lihatlah garis mermaid ini. Bisakah dibandingkan dengan Raja Yu dari You? Aku benar-benar terkesan dengan kepercayaan dirimu. Bukan narsis. Orang punya modal untuk percaya diri. Kamu tahu, enak banget bisa berpakaian rapi. Zhang Shen, aku rasa kamu terlalu maco hari ini. Keren banget. Apa gunanya jadi maco? Song Nuan pergi tanpa sepatah kata. Kenapa kamu nggak lihat aku? Apa kamu gak pernah? Mau aku tendang kamu pergi? Aku udah berusaha maksimal hari ini, oke? Sebentar lihat, Mama mau menikah. Dia mau ngapain? Apa yang kamu suka? Halo, Song Nuan, kamu di mana? aku di rumah. Kamu agak berlebihan hari ini, ya? Lihat semua orang kayak gitu. Kamu harus keluar dari Yem. Ah? Song Nuan Dive Cat. Aduh, kalau gitu kamu bisa telepon Mama. Kamu ambil ini. Aku mau menghiburnya dengan beberapa kata. Itu Song Nuan? Kamu Dive Cat.
Oh, Tante Chen. Mama Jeje. Ini Mama Gege. Biar aku bicara dengannya. Ah, Mama Song Nuan itu. Aduh, aku pikir itu Song Nuan kamu. Kasihan banget. Oleh perusahaan Yem itu. Kamu bilang belum sampai sebulan. Terus gimana? Mama Gege, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Ini Song Nuan kita yang berhenti kerja sendiri. Oh, aku jadi. Itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Harga diri anak itu harus kita lindungi. Jangan khawatir, aku nggak akan bilang ke mama orang lain. Kamu dengar aku? Oh ya Song Nuan kita. Besok aku jadi wakil presiden HSBC. Huitong itu perusahaan besar. Menurutmu Song Nuan kita perlu pergi ke perusahaan lain? Ditelan begitu saja? Huitong, aku belum pernah dengar. Ini bukan tempat untuk bicara. Bukan seperti melihat wajah orang lain diintimidasi sepanjang hari. Oh, Jangan bergerak. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Selama wawancara, hanya minum alkohol sudah mengirim orang ke rumah sakit. Kakakmu ada di departemen penjualan lagi. Kerjaannya cuma temani orang makan minum. Kalau ada cewek diganggu di luar. Kamu bilang apa? Hey, ITU. Oh, aku tahu. Kalau gitu aku gak bilang. Kenapa cewek bisa kayak gini? Aku baik hati menghiburnya. Dia malah ngomong gak jelas. Seperti aku datang buat lihat lelucon. Oh, orangnya Sadie Sakurang. Makan buah dulu. Aku bosan. Cewek kayak gini emang gak baik diajak bicara. Cerewet banget. Cowok ini gak punya sopan santun sama sekali. Nuan, jangan ragu. Ini janji. Setelah ayah sampai di Huitong besok, aku akan telepon departemen personalia segera. Atur posisi bagus untukmu. Ayah janji sama kamu. Pasti lebih baik dari perusahaan YMMU. Magang di kantor CEO? Itu nggak ada masa depan. Datang ke perusahaan ayah. Kita juga bisa hindari anak orang kaya itu. Mengganggu anakku suatu hari. Aku kesal kalau ingat dia. Ya, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan besar. Mau kerja di departemen mana? Bukan cuma omongan. Biarkan anakku istirahat di rumah beberapa hari lagi. Setelah aku sampai di perusahaan, semua akan diatur untuknya. Kamu mau datang kerja nanti? Oke, kalau gitu kalian berdua bisa kerja bersama. Aku lebih tenang. Ya. Aku sudah memutuskan. Aku masih harus kembali bekerja di JEM. Kenapa begitu? Karena aku tidak ingin menjadi pengecut lagi. Sudah sampai di perusahaan? Ya, aku sudah di lantai bawah. Ingat apa yang ayah katakan? Tidak rendah hati juga tidak sombong. Kamu sudah memutuskan untuk melakukan hal yang benar, pertahankan itu. Ayah akan mendukungmu. Ya, aku mengerti. Semangat ayah. Semangat anakku. Iya, aku kembali. Gaun ini sangat seksi. Terima kasih. Aku dengar dari kakakmu bahwa kamu telanjang. Aku masuk angin saat berlari. Ambil, pakai. Oh, terima kasih.
Gugup? Apa yang perlu digugupkan? Aku bilang, meskipun kita membantu teman, tapi tidak perlu mengorbankan nyawamu. Pertaruhkan hidupmu. Seserius itu? Kamu punya potensi. Halo, tolong terima kasih di sini. Tunggu sebentar. Oke. Lihat mataku. Aku bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Kamu hanya perlu ingat. Kamu adalah Yogege. Aku Zhao Xiaochuan, oke. Kamu, tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Hirup, hirup. Hirup lagi, hirup lagi. Selamat tinggal. Oke. Kami sudah siap. Hahaha UPS. Tuan Chen, Manager Huang. Tapi serahkan kamu ke Tuan San itu. Halo. Kalian berdua siapa? Hah? Tuan Chen dan manajer Huang kami? Hari ini ada apa dadakan? Aku benar-benar tidak bisa pergi. Jadi minta kami untuk memperlakukanmu dengan baik. Aku Zhao Xiaochuan dari Departemen Penjualan. Hahaha, ini rekan kerjaku Yogege. Halo Tuan San. Halo semuanya. Bersama-sama, yang kamu maksud ini adalah Tuan Chenmu. Manajer Huang punya klien yang lebih besar untuk dilayani. Benar kan? UPS, hahaha. Tuan Gao sudah menantikanmu selama 2 tahun. Akhirnya, aku beruntung bisa bertemu lagi denganmu. Kamu serius? Maaf, aku baru saja menunggu 2 teman. Jadi agak terlambat. Tidak banyak yang terjadi. Bagaimana dengan aku hari ini? Aku juga membawa 2 teman. Apakah kamu keberatan? Aduh, temanmu adalah teman kami. Benar, selamat datang. Tuan Chen itu selalu murah hati. Masuklah dengan JK itu. Datang, datang. Hihihi Tuan Chen. Hello Jackie. Chen Jian, Chen Jian. Xiao Gao, ini pacarku. Hello. Oh oh. Hello Tuan Chen. Hello, 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 haha. Kamu lihat? Aku bawa semua segel resmi. Kamu tahu apa artinya? Hanya menunggu Tuan Chen datang. Aku akan menyalin segel resmi ini di kontrak. Jelaskan apa? Jelaskan ketulusanku bekerja sama dengannya. Ada. Dia punya klien besar untuk dilayani. Benar kan? Hei, Tuan San, jangan pergi. Wah, kamu tetap di sini? Kamu tetap di sini. Ketua kami bilang. Tuan San, bagaimana denganmu? Studi unik tentang Baijiu. Jadi hari ini, kami membawa beberapa botol khusus. Baijiu yang dipesan khusus. Aku akan memberi rasa. Rehalanya. Datang ke sini segera setelah rapat, ya? Pesanan pribadi. Spesialis dalam menghibur klien senior. Aku juga tidak tahu. Kalau tidak, kamu cium dulu. Minimal 10 tahun menuangkan anggur. Ayo. Dua belas tahun. Tuan, tidak. 15 tahun kalian. Pelayan, ambil makananmu.
Oleh, Hampir sampai rumah. Suku sudah siap. Hidangan juga sudah dipotong. Tinggal menunggu kalian berdua pulang dan menggorengnya, lalu bisa dimakan. UPS maaf. Bagaimana hari ini? Hari pertama kerja. Karyawan-karyawan di perusahaan itu, bantu aku dengan pesta penyambutan itu. Bagaimana dengan aku? Ya, benar. Song Nuan itu, dia memintaku untuk meminta izin cuti untukmu. Lalu dia ada urusan malam ini. Dia tidak bisa pulang ke sini. Aku menyiapkan tumpukan hidangan yang besar ini. Kenapa tidak pulang kalau tidak pulang? UPS, tidak apa-apa. Kamu taruh di kulkas. Makan lain hari saja. Hei, tidak begitu lagi. Ini, dia, mereka mencari aku. Oak. Ada apa? Tidak menjawab telepon. WeChat juga tidak membalas. Tidak, aku harus masuk dan melihat. Hei, tidak. Mungkin mereka semua mabuk sekarang. Untuk menandatangani kontrak. Bukankah semua usahamu akan sia-sia jika masuk seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika kawan menelpon? Apakah aku menjawabnya? Angkat cepat. Aku akan. Siapa yang apa sudah ditandatangani atau belum? Apa yang harus aku lakukan? Kamu ambil dulu. Halo, Pak Hwang. Hei, gimana situasi di sana? Langkar. Berjalan lancar. Berapa banyak baijiu yang kamu minum? Kamu minum terlalu banyak? Kok bisa bicara begitu sadar? Tentu saja. Baijiu bulan ini, aku tidak latihan sia-sia. Aku juga minum. Ya, aku cuma minum kurang dari sebotol. Aku masih bisa tahan. Kontrak itu sudah ditandatangani? Belum. Tidak lagi, sebentar lagi. Akan segera selesai. Cepat. Selesaikan ini cepat untukku. Kalau urusan kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Kalian semua tidak usah ada di departemen penjualan lagi. Dengar tidak? Oke, tidak masalah. Jangan khawatir, ini mudah sekali. Dengar tidak? Kalau tidak bisa menyelesaikannya, jangan tinggal di departemen penjualan lagi. Astaga. Asal kamu tidak masuk dalam situasi. Mereka berdua akan menyelesaikannya. Wah, kamu biasa masuk ke kamar mandi pria? Keluar. Kamu baik-baik saja. Ya. Hei, mereka di mana? Hei. Semua sudah aku selesaikan. Sudah selesai. Kamu sudah selesai. Aku tidak minum kamu ya. Biarkan aku pergi. Jangan tidur. Jangan pernah tidur. Aku bisa jalan sendiri. Sebentar. Hei. Oh. Pelanggan, UPS. Kamu akan membunuhku. Hei. Angkat teleponmu. Aku tidak menjawab. Katakan padaku. Aku tidak di sini, ayah. Orang tuamu sendiri membenciku. Aku mengangkatnya lagi dan mereka akan marah. Aduh. Hei. Jangan bilang pada mereka. Kamu bersamaku. Wow. Batu. Oh, hei Batu. Akhirnya mau menjawab teleponku. Aku setuju pulang untuk makan malam hari ini. Kenapa kamu tidak pulang jika tidak pulang? Apa yang kamu katakan tidak berarti. Aku tidak lembur. Bukankah aku sudah meminta ayahku untuk meminta cuti untukmu? Satu wanita lembur dan yang lain ada urusan dengan perusahaan. Membuatku menyiapkan tumpukan piring sebanyak ini. Dan sepanci besar sup. Biarkan aku menjualnya di jalan. Kawan Luo Aili. Itu kamu. Kamu. Bisakah kamu berhenti mengomeliku setiap hari? Aku lembur di siang hari dan aku sudah sangat lelah. Aku sangat mengantuk sekarang sampai mataku semua. Bahkan tidak bisa membukanya. Kamu masih mengomeliku. Tolong berhenti mengomeliku. Bisakah kita menghitung buku besar setelah pulang? Oke. Aku. Bagaimana aku berbicara dengannya? Ibuku. Ibu, aku.
Lembur terlalu melelahkan. Aku pusing. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan di kepalaku. Apakah aku yang satu itu? Jangan marah. Aku ngomong sembarangan. Jangan marah, kamu terlalu lelah. Tidak lelah. Kalau lelah, tidur lebih awal. Aku harus bangun pagi besok. Oke, itu. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Selamat malam. Aduh, Ayo. Cepat bangun. Hampir subuh. Ayo. oh terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku biasanya tidak bicara seperti itu dengan ibuku. Aku tidak tahu kenapa aku seperti ini hari ini. Sebenarnya, cukup bahagia punya ibu yang cerewet. Kamu seperti aku sejak ayahku meninggal. Ibuku tidak pernah cerewet lagi padamu. Semua salah. Bagaimana dengan Zhao Xiaon dan Yo Gege? Hei, aku sudah minta mereka berdua mengantarnya. Tuan San itu sudah pulang. Kita menagih mereka semalaman. Mereka juga harus melakukan beberapa urusan untuk kita. Ayo, Aku bisa jalan, dan ibuku membangunkanku dengan kaget. jangan jatuh. Eddie, Dia kembali. kalau lelah, istirahat. Mau makan apa lagi? Aku sudah makan. Aku akan ambilkanmu semangkuk. Bisa aku sendiri? Ao istirahat. Oh, benar. Song Nuan itu bekerja terlalu keras di Yam. Karena kamu sudah di Huitong. Kalau tidak keberatan, cepat ajak dia ke sisimu. Jadi dia bisa pulang dan tinggal di sana. Kalian berdua juga bisa pulang pergi bersama. Oh, aku tahu. Kamu istirahat. Kita bicara lagi nanti. Kamu juga istirahat lebih awal. Oke. Tidak buruk. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam misi ini. Aku akan memberikan kalian berdua kredit. Benarkah? Hei, kalian berdua siapa? Akhirnya, sanjutan ini berhasil ditumbangkan. Zhao Zhao. Zhou Hei Kam. Aku dan Zhao Xiaochuan bekerja sama dengan kompak. Keduanya tak bisa dipisahkan. Ya, keduanya tak bisa dipisahkan. Apa yang sudah kukatakan tentang Yo Gege? Anggur ini dibuat dari latihan. Setelah permainan minuman keras yang tragis tadi malam. Lehatlah. Kalian semua berdiri di sini sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Ini berarti kalian berdua telah melewati ini. Kalian telah menjadi seperti salesperson yang berkualitas. Langkah penting telah diambil. Benarkah? Hahaha. Ugh. Halo. Aku punya obat mabuk. Mau sepotong? Oke, tidak sakit. Kamu terlihat seperti ada gergaji yang menari. Tuan Wang panggil nama. Suruh kalian magang pergi ke toko serba ada di lantai 1. Menurutmu kenapa Tuan Wang mencari kami?
Ah? Kamu mencari kami. Berhenti berdiri di sana. Datang dan duduklah. Duduklah. Aku yakin kamu juga tahu itu. Ada pepatah yang beredar di perusahaan besar. Kapan bos mengundangmu makan malam? Artinya saatnya kamu dipecat. Apakah itu akan memecat kami semua? Itu sebabnya aku tidak mengundangmu makan malam. Hanya karena takut menakutimu. Berapa banyak perwakilan mahasiswa yang diundang hari ini? Hanya ingin mengobrol santai seperti teman. Mengobrol. Apa yang kamu bicarakan? Misalnya, kamu sudah lama diam. Bagaimana pengalamanmu? Apa pendapatmu? Apa yang paling membahagiakan? Apa yang paling menyebalkan? Ayo semua, santai saja. Kalian juga bisa mengadakan pesta teh kecil ini. Sebagai rangkuman bertahap. Siapa yang duluan? Song Nan, kenapa kamu tidak bicara duluan? Oke, Biar aku duluan. Dulu aku meremehkan pekerjaan magang. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Tapi setelah periode magang ini, aku pikir lebih baik tetap berpijak pada kenyataan. Satu langkah demi satu langkah. Tidak. Tidak. Menghindari yang berat. Hal terpenting yang harus kamu rangkum dalam rapat hari ini adalah bagaimana cara bergaul dengan baik dengan orang lain. Tepuk tangan. Baik itu bisnis besar atau kecil. Tidak bisa melakukan semaunya. Pertimbangkan perasaan orang lain. Ambil contoh masalah pemanas. Menurutmu, mungkin itu hanya lelucon kecil. Tapi di mata orang lain, itu adalah penghinaan. Wang, kamu benar. Aku melakukan ini dengan sangat buruk. Aku ingin di depan semua orang meminta maaf kepada semua lagi. Kamu sudah meminta maaf padaku berkali-kali. Ya, karena Song Nuan tidak keberatan. Mari kita lanjutkan. Mari kita bicara tentang apa itu ideal. Ok Wang Zongi. Bukankah ini agak terlalu besar? Saat kita kecil, kita semua menulis karangan tentang cita-citaku. Tapi cita-cita itu tidak dihitung. Masuk ke masyarakat sekarang. Aku yakin cita-citamu juga akan direvisi. Jadi ceritakanlah, apa cita-citamu? Aku pikir dengan usahaku sendiri, maka kamu bisa memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Oak, Aku ingin menjadi sales yang baik. jadilah penjual yang baik. Jadilah pembantu yang baik. Ya, aku akan menetap di kota besar ini. Aku ingin memasang kikiku. Ganti keskivi ko Audi secepatnya. Aku pikir setiap hari sekarang lebih baik dari sebelumnya. Ambil contoh orang tuamu. Tapi untuk melampaui orang tuaku. Apa yang kamu katakan sangat bagus. Kamu adalah generasi muda. Lebih otentik dan pahami apa yang kamu inginkan. Terutama Sang Sheng. Kamu tidak hidup dalam kehidupan istimewamu. Memiliki ambisi dan idealnya sendiri. Tak ternilai. Kamu tidak mengkritikku tadi. Sekarang sengaja mencoba menenangkanku. Kamu benar. Jangan membuatmu senang. Bagaimana aku bisa mengirimmu ke medan perang? Medan perang. Lihat ini. Buku pelatihan Outbound Lapangan CS. Kelompok kita akan melakukan pelatihan pengembangan luar ruangan. Bukan kelompoknya, tapi kamu. Untuk kalian magang generasi 90-an. Mungkin yang paling kurang adalah momen ini.